Selamat siang semua, yuk kita lanjut lagi ke Season 4 Stellar Transformation, Subrek dan Serya Kak Gasken. 3 in 9 Soul Refinement, adalah teknik pelatihan jiwa yang merupakan bagian dari rangkaian seni khusus. Teknik pelatihan jiwa ini muncul dalam pikiran Qin Yu setelah air mata meteorik menyatu dengan jiwanya. Aku merasa bahwa keanehan air mata meteoriku benar-benar tak terduga. Saya tidak tahu bahwa itu bisa menyatu dengan jiwa saya. Selama ini saya tidak tahu itu bisa melakukan itu. Dia merasa tidak berdaya dan sedikit frustrasi karena dia memiliki sedikit kendali atas semua ini. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Suo Yan tidak bisa menahan pemboman pertanyaan dalam dirinya dan akhirnya membiarkan orang melarikan diri. Beberapa saat yang lalu aura di sekitar tuan mereka telah menghilang tanpa jejak. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang hanya terjadi ketika jiwa seseorang hancur, meninggalkan tubuh kosong mereka. Tentu, itu sangat menakutkan mereka. Mereka hendak mendekati tuan mereka, tetapi kemudian tuan mereka membuka matanya dan menatap mereka masing-masing secara bergantian. Mereka bisa merasakan kekuatan yang lebih besar di balik pemandangan yang menusuk itu. Aku merasa sangat baik. Qin Yu mengangguk. Setelah penggabungan jiwanya dan air mata meteorik, Qin Yu dapat melakukan kontrol yang lebih besar dan lebih baik atas kekuatan hidupnya atau kekuatan jiwanya, sampai-sampai ia menarik semua kekuatan jiwanya ke dalam air mata meteorik dan mengasumsikan kematian semu. Tidak ada yang bisa merasakan napas sedikit pun atau kehidupan dari tubuhnya. Kontrol penuh, begitulah adanya. Kontrol penuh atas setiap titik energi atau fungsi tubuh, baik itu bintang gelap di dalam dantian, jiwa atau gerakan biasa, semuanya dimasukkan. Perasaan ketika seseorang memiliki otoritas penuh atas semua, adalah perasaan yang cukup baik. Wali saya, Anda dapat beristirahat, saya harus membiasakan diri dengan kekuatan saya saat ini. Qin Yu mengangguk pada 4 penjaga. Tentu saja, Tuan. 4 merespon dengan membungkuk pendek. Ketika keempat orang itu melangkah ke samping, otot-otot di sekitar lengan dan dadanya langsung menegang seperti ular baja, ruang di wilayah terdekat tubuhnya beriak dengan gelombang kecil. Kemudian dia memukul tinju kanannya ke depan dan seketika ribuan tinju bayangan muncul pada titik dorongan yang sama. Bang Qin Yu Flash melangkah untuk mundur dari titik di mana ia melepaskan rentetan tinju, hanya untuk melihat ruang di sekitar titik itu telah retak terbuka, mengungkapkan celah spasial seukuran pensil. Tuan, kekuatan yang sangat mengerikan Shou Yan dan yang lainnya terpana oleh penampilan kekuatan mentah. Saat itu ledakan kuat itu disebabkan oleh 1000 kepalan bayangan yang menciptakan celah spasial. Bahkan untuk setan level 9 ini akan sangat menghancurkan untuk mengambil kepalan itu. Qin Yu tersenyum puas. 150 tahun pelatihan dan penyerapan energi unsur, tentu mengemas daya lebih dari sebelumnya. Kali ini, ia menjalani pelatihan tertutup selama 150 tahun dibandingkan dengan menghabiskan kurang dari 1 abad di dunia asalnya, untuk mencapai panggung star, sedikit lebih banyak kekuatan tidak mengejutkan. Hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, aku pikir itu harus setara dengan kekuatan abadi level 7. Qin Yu merenung pada dirinya sendiri, sepenuhnya terserap oleh penilaiannya sendiri. Itu bisa saja spekulasi sendiri, sehingga kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin atau mungkin tidak lebih tinggi. Dia hanya bisa yakin setelah dia berduel dengan level abadi yang setara 7, pada saat itu Qin Yu akan dapat secara akurat menilai kekuatan aslinya. Tetapi sehubungan dengan perubahannya dari bintang ke-6 panggung, bintang ke-7, bintang gelap, ia memiliki keyakinan pada kekuatan yang terkandung dalam bintang gelapnya. Yuanying abadi level 9 longgar sebanding dengan level 6 abadi, dan di atas itu, aku punya bintang surya sendiri. Dan dengan mengompresi semuanya menjadi bintang gelap, level daya mungkin tidak setara dengan level 7 abadi, tetapi itu tidak berarti serangan itu harus begitu. Qin Yu yakin dengan kemampuan tempurnya, khususnya, dia memiliki berbagai peralatan kelas atas. Meskipun demikian, untuk tahap bintang gelap, kekuatan ofensifnya tergantung pada konsentrasi energi dan kemurnian energi. Dengan ekspresi gembira, renung Qin Yu. Yah, seharusnya sekarang atau tidak pernah untuk menguji kekuatan panggung bintang gelapku. Latihan selanjutnya ini akan menjadi yang pertama kalinya ia menggunakan serangan nyata sejak maju ke tahap ke-7 Stellar Transformations. Mengambil sikap persiapan, Qin Yu menarik tinju pinggangnya lalu menyerang ke depan. Seperti sambaran petir, tinjunya menembus kegelapan.
Seperti pisau panas menembus mentega, tinjunya merobek lubang raksasa di jalinan realitas dan menciptakan celah besar seperti retakan di ruang angkasa. Retak itu langsung mulai melahap semua kehidupan di sekitarnya, membuat Qin Yu mundur dengan tergesa-gesa. Qin Yu sedikit terkejut oleh kekuatannya sendiri, hanya satu pukulan lebih kuat dari serangan terus-menerus ribuan kepalan bayangan, dia merasa secara terbuka senang dengan perkembangan ini. Sementara, Qin Yu hanya terkejut, keempat penjaga itu benar-benar membeku karena pingsan. Untuk dapat merobek jalinan realitas dan menciptakan celah spasial bukanlah apa-apa, tapi yang mengejutkan mereka adalah pukulan destruktif tuannya tidak mempengaruhi mereka sedikit pun, bahkan celah spasial tidak mempengaruhi mereka. Serangan itu terlalu fokus, serangan pinpoint dengan kekuatan yang sangat terkonsentrasi. Suo Yan, apa pendapatmu tentang kekuatan ofensif saya? Qin Yu bertanya dengan wajah lurus. Suo Yan berpikir dalam-dalam sejenak, dan menggelengkan kepalanya, saya minta maaf Tuan. Kami saat ini berada di pesawat fana, di mana membuat celah spasial hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan serangan Anda setidaknya abadi level 7. Sulit untuk menentukan, tepatnya, apa kekuatan Anda sebenarnya. Saat ini Qin Yu mengangguk, dia juga sudah banyak berpikir. Jika saya ingat dengan benar, selama kekuatan saya setidaknya pada tahap abadi emas, saya akan dapat membuka dunia lapisan kedua dari Atlas 10.000 binatang, kan? Qin Yu tiba-tiba tertawa senang. Iya nih, Suo Yan mengangguk. Lalu dia buru-buru berseru. Lalu apakah Tuan ingin? Suaranya menghilang, jelas dia mengerti apa yang disiratkan Qin Yu. 3 binatang surgawi lainnya juga berbalik untuk memberi Qin Yu tampilan yang aneh. Buka dunia lapisan kedua Atlas melihat kekuatan Qin Yu saat ini hanya dari demonstrasi, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Tapi apa yang akan terjadi pada mereka, jika Qin Yu membuka lapisan kedua dan melepaskan binatang suci tahap Raja Iblis? Mereka pasti akan menjadi dorongan ke anak tangga terbawah. Itu benar, dikatakan bahwa untuk membuka lapisan kedua orang akan membutuhkan kekuatan abadi emas. Tidak peduli bagaimana itu tercapai, selama Master melewati tahap abadi emas itu akan mungkin terjadi. Qin Yu segera menarik Atlas dari cincin es blazingnya. Memang benar dia baru saja menerobos, tetapi panggung bintang gelap memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Mungkin saja untuk mencapai tahap abadi emas. Dari dalam tubuhnya, energi bintang yang padat mengalir keluar dan menuju Atlas, hanya untuk melihat Atlas memancarkan cahaya hijau. Setelah beberapa saat, wajahnya mulai memerah dengan susah payah, kemudian tak lama kemudian, dia merosot bahunya dalam kekalahan. Atlas, sekali lagi, kembali normal. Hanya sedikit lagi dan wajah Qin Yu mengenakan ekspresi sedih. Dia bisa merasakan torrents energi bintang murni, menabrak gerbang dunia lapisan kedua, hanya sedikit di bawah standar. Sepertinya aku masih belum mencapai tahap keabadian emas. Qin Yu menghela nafas lagi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada ketidakberdayaannya sendiri. Apakah dia agak terlalu ambisius? Dia baru saja menembus bintang ke-7, bintang gelap, dan sekarang dia ingin membuka dunia lapisan kedua Atlas. Pada kenyataannya, untuk tahap bintang gelap untuk memiliki kekuatan tempur yang luar biasa seperti itu sudah beruntung. Tahap gelap harus sesuai dengan tahap abadi, tapi saya baru saja memasuki tahap ke-7, saya harus berada pada tahap paling awal dari tahap ke-7. Qin Yu merenung pada dirinya sendiri, selanjutnya saya harus menganalisis tahap baru ini sedikit. Dia mulai membedah prinsip-prinsip dan memetakan tahap barunya. Begitu dia menerobos, bintang mataharinya telah berubah menjadi bintang gelap yang dekat dalam kekuatan ofensif ke tahap abadi emas. Tapi, kelas apa ini termasuk dalam panggung bintang gelap awal pertengahan? Apakah itu tahap awal bintang gelap? Tidak, jika itu adalah bagian dari proses kehancuran. Jika aku tidak menyerap iblis longgar level 9 longgar itu, dapat dikatakan bahwa aku akan memasuki tahap bintang gelap awal, tapi sekarang. Buktinya tidak sangat jelas, dan Qin Yu agak tidak terselesaikan yang akan menentukan kemajuannya. Jika dia tidak menyerap Yuanying itu, maka bintangnya masih akan menjadi bintang gelap sekarang. Tapi, sekarang bintang gelapnya berwarna merah gelap, yang berarti kemajuan Qin Yu saat ini harus menjadi fase kedua dari bintang gelapnya. Kemajuannya saat ini harusnya berkat energi yang terkandung dalam Yuanying itu. Qin Yu merenungkan lagi, dan memutuskan.
Karena kekuatan ofensifku mendekati tahap abadi emas, dan aku sudah menyerap Yuanying Iblis Longgar level 9. Katakan saja untuk saat ini, aku berada di fase pertengahan panggung bintang gelap. Dengan tekad itu, dia mulai mengklasifikasikan fase-fase panggung bintang gelap. Bintang gelap awal setara dengan tingkat 1-3 abadi dalam hal energi dan kekuatan ofensif setara dengan tingkat 4-6 abadi. Bintang gelap tengah setara dengan tingkat 4-6 abadi dalam energi dan serangan setara dengan tingkat 7-9 abadi. Bintang gelap akhir setara dengan tingkat 7-9 abadi dalam energi dan serangan setara dengan tingkat 1-3 abadi emas. Hasil ini didasarkan pada penyelidikan Qin Yu atas kekuatan dan energinya saat ini. Ketika dia menyerap level 9 longgar iblis Yuanying, yang setara dengan level 6 abadi, ditambah bintangnya sendiri, total energi akan menjadi 2 kali lipat dari apa yang dia miliki saat ini. Dia telah kehilangan setengah dari energi itu selama transformasi, sehingga dapat dikatakan bahwa energinya saat ini adalah sekitar level 5 atau 6 abadi. Alasan mengapa serangannya cukup kuat adalah karena energi bintang gelap sangat terkonsentrasi dan murni pada tingkat 7-9 abadi. Suoyan, ayo, mari kita berdebat sedikit, kata Qin Yu secara terbuka. Apa denganmu, Tuan Suoyan sedikit ragu. Qin Yu hanya tersenyum terima kasih. Suoyan mengerutkan kening dan merasa tertekan pada dilemanya. Dia adalah pemimpin dunia lapisan pertama Atlas, meskipun iblis level 9, tetapi memiliki kekuatan ofensif yang tidak kalah sebagai Raja Iblis level 1. Jika dia bertengkar dengan tuannya dan entah bagaimana membahayakan tuannya, bukankah itu memiliki konsekuensi yang sama? Haha, kamu tidak perlu khawatir. Coba saya. Qin Yu berkata dengan ringan, dia tahu tentang keraguan Suoyan. Memang benar bahwa Suoyan memiliki kekuatan superior, tetapi dengan air mata meteor ditambah dengan transformasi sendiri saat ini, dia pikir dia akan dapat melakukan perlawanan melawan Suoyan. Diakui, Tuan. Karena itu adalah keinginan Qin Yu, maka Suoyan seharusnya tidak ragu lagi. Hati-hati. Suaranya menggema dingin, dia sudah mulai bergerak. Qin Yu tidak benar-benar bergerak dari tempatnya. Gelombang roh pedang melolong menembus ke arah Suoyan. Roh pedang itu adalah hasil dari menyalurkan energi bintang gelapnya ke pedang panjang abadi kelas atas di tangannya. Kekuatannya tidak kurang dari pedang tingkat 7-9 abadi, karena roh pedang terdiri dari esensi bintang gelap. Tentu saja, sekali diakui, Suoyan menjadi sadar akan kehebatan tuannya, dan melepaskan dirinya. Di tangannya adalah pedang hijau Zamrud dan mulai serangan balik. Dengan itu, pertempuran dimulai. Tanpa ragu-ragu sejenak, pedang di tangan Qin Yu menjadi belati dan tubuhnya berubah menjadi kabur. Setelah mencapai tahap bintang gelap tengah, serangannya juga berubah. Kecepatan serangannya hanya mengerikan. Semua penjaga lain bisa melihat adalah kabur terus-menerus dan gelombang energi, tetapi meskipun demikian, antara kabur itu adalah kilatan cahaya dingin. Kecepatan yang luar biasa Suoyan adalah rubah binatang surgawi, kecepatan adalah spesialisasinya, tetapi dibandingkan dengan Qin Yu, bahkan kecepatannya lebih rendah daripada miliknya. Kekuatan fokus pinpoint dan kecepatan superior telah membawa Qin Yu lompatan tingkat kekuatan tempur lainnya. Untuk bisa lebih unggul dari Suoyan dalam kecepatan, adalah sesuatu yang ada dalam prediksi Qin Yu. 1000 bayangan Fox Mirage. Ekor rubah lebat muncul di belakang Suoyan, yang terbelah menjadi 1000 ekor. Ketika Qin Yu melihat layar, dia merasakan awan pikirannya, tetapi dengan cepat tersentak keluar. Tetapi pada saat kelemahan itu, pedang hijau muncul di depan Qin Yu. Di hadapan malapetaka yang akan datang, Qin Yu meledak dengan teriakan perang. Meteor Strike Suoyan tertegun. Qin Yu tidak keberatan dengan serangan itu, tetapi matanya tertutup. Kekuatan bintang gelap itu dibawa keluar dari tubuh yang berputar dalam siklon yang bertindak cepat menjadi nebula raksasa yang melingkupi. Apa mata tertutup? Tangan Suoyan memegang pedang hijau bergetar karena keengganan, setelah semua Qin Yu adalah tuannya. Dia tidak berani menyerang dengan niat membunuh. Perasaan yang sangat bagus. Qin Yu bisa merasakan dia selaras dengan dunia sampai mencapai tingkat yang sangat tinggi. Lebih cepat. Melampaui batas kecepatan. Meninggal dunia. Dengan pedang kelas atas sebagai fokus, seluruh tubuh Qin Yu menjadi seperti komet melesat yang berbentuk seperti bor.
Mengandalkan stellar field, langit dan bumi berpisah dengan rela, seperti haluan kapal melintasi laut yang tenang, dan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melesat melewati Suoyan. Dan Suoyan menghilang. Well, rip spasial terus-menerus dan besar muncul di jejak Qin Yu. Robekan ini begitu besar sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai retakan melainkan retakan. Panjang dan panjangnya setidaknya 100 meter. Lubang, yang diberikan kekuatan melahap yang luar biasa kuat di sekitarnya, banyak lapisan kerak Yellowstone sekitarnya ditelan dengan cara seperti pusaran air. Bahkan Qin Yu dan 4 penjaga menghilang tanpa pengecualian. Setelah banyak bernafas, lubang spasial menghilang, Yellowstone sekali lagi menjadi tenang. Setelah sekian lama, Qin Yu muncul kembali. Dewaku, apakah saya hanya mencoba serangan meteor namun, Anda membiarkan keributan besar terjadi? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya sampai mati? Qin Yu tertawa mengejek diri sendiri, tapi hatinya tidak setenang yang terlihat. Jantungnya gemetar pada apa yang terjadi. Terima kasih para dewa, aku bereaksi dengan cepat atau yang lain. Itu akan sangat mengerikan. Ketika saya melarikan diri, saya menarik 4 penjaga kembali ke Atlas, sementara saya masuk di Immortal Mansion. Kalau tidak, Qin Yu menghela nafas bergetar. Itu akan menjadi bencana. Saat itulah Qin Yu menggunakan teknik itu, dia langsung tahu tentang kehancuran yang akan dia bawa. Dalam napas yang sama ia menyimpan keempat binatang buas itu kembali di Atlas dan menyelam beberapa ratus meter ke Yellowstone. Kemudian dia memasuki Nine Sword Immortal Mansion. Dengan bencana itu dihindari, wajah Qin Yu berpisah lebar. Meskipun risikonya tinggi, tetapi seperti yang saya duga, ketika saya berada di Meteor Stage, teknik itu menggunakan energi terkondensasi untuk menyerang. Tapi sekarang, dengan energi super terkonsentrasi dari panggung bintang gelap, kekuatan Meteor Strike akan sangat kuat. Tiba-tiba, aku tidak begitu takut dengan abadi emas. Qin Yu berseru dengan gembira. Faktanya, Qin Yu memiliki kekuatan lain selain kekuatan pribadinya. Cincin es yang membara. Dengan 3 kemampuan yang diberikan oleh cincin, itu seharusnya cukup bagi Qin Yu untuk mengatasi level 1-2 abadi emas. Mendesah. Ya, sudah waktunya untuk membatalkan formasi labirin ini. Saya harus kembali ke planet ungu misterius. Qin Yu menghela napas dalam-dalam. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit malam. Melihat bintang-bintang, sungai-sungai bintang yang tak berujung itu masih ada. Di atas segalanya, bintang ungu misterius paling menonjol. Itu rumahnya. Bagaimanapun, itu harus diberikan bahwa ia harus kembali sebelum naik. Bagi seorang ahli biasa, teleportasi antar planet tidak mungkin. Rute antar planet tidak sesederhana yang terlihat, karena di luar angkasa, cahaya terdistorsi dan dibiaskan. Jadi ketika mereka memasuki mata, hal-hal yang jauh tidak pada posisi seperti yang terlihat. Tapi untuk Qin Yu itu tidak masalah. Dia memiliki 2 hewan peliharaan binatang surgawi di planet ungu misterius. Tinta kilin dan singa es sisin, dan melalui koneksi jiwa yang saling terkait, Qin Yu dapat dengan mudah mendapatkan orientasi yang benar. Selama dia teleport di lokasi umum itu, dia pasti akan bisa kembali. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa batu elemen kelas atas. Dengan pikiran, Lan Feng muncul dari udara tipis, lalu menyerbu menuju setiap pilar pendukung labirin. Menghancurkan labirin dari dalam keluar jauh lebih mudah. Plie. Crash, formasi hancur seperti porselen rapuh. Suoyan dengan pikiran lain, Qin Yu memanggil Suoyan. Dia segera membungkuk. Tuanku. Qin Yu melanjutkan, Suoyan, bagaimana kita pergi tentang bisnis teleportasi ini? Suoyan menjawab dengan hormat, tuanku. Teleportasi dimungkinkan untuk semua orang yang telah mencapai tahap abadi. Ini adalah kemampuan surgawi dari para ahli ini. Selama seseorang mencoba untuk menggabungkan kekuatan jiwa dengan dunia, mereka akan dapat merasakan tujuan menggunakan teleportasi. Ini seperti kemampuan bawaan, begitu Anda mencapai tingkat itu, secara alami Anda akan tahu bagaimana melakukannya. Qin Yu mengangguk, baiklah, kamu harus kembali dulu. Suoyan membungkuk dan menghilang, kembali ke Atlas 10.000 binatang. Qin Yu berbalik ke arah planet ungu misterius dan dengan hatinya dia mencoba merasakan posisi binatang suci sisin. Teleportasi. Kemampuan surgawi kelas abadi, izinkan saya untuk mengujinya. Qin Yu memejamkan mata dan mulai bergabung dengan dunia, tetapi hanya pada saat ini, angin hangat dan nyaman menyelimutinya seperti memasuki pelukan pelindung seorang ibu.
Dalam pikiran kelautan Qin Yu. Sebuah tangkapan video mirip galeri dari apa yang dilihat oleh binatang suci Cixin, dipajang. Di antara itu, adalah adegan halaman kekaisaran Qin Yu akrab dengan. Secara alami, dia tahu apa yang dilihatnya. Ketika dia terbenam di galeri ini, perasaan supranatural yang menenangkan menyelimuti tubuhnya. Teleportasi. Tubuhnya lenyap dari permukaan Yellowstone. Berikutnya, Qin Yu muncul kembali di depan sosok manusia yang terkejut Cixin yang sepenuhnya terpaku di tempat. Rahang lelaki itu begitu lebar sehingga memungkinkan untuk memuat apel tanpa menyentuh gigi apapun. Apakah itu teleportasi? Qin Yu menyaksikan Cixin yang beku, seolah orang itu telah melihat hantu, mulut ternganga dan mengenakan ekspresi lucu. Mungkinkah untuk berteleportasi langsung dari permukaan Yellowstone, bintang yang jauh, ke benua Qianlong di permukaan bintang ungu yang misterius? Suoyan, maju atas perintah Qin Yu, Suoyan cepat keluar. Berkenaan dengan teleportasi, Suoyan lebih berpengalaman daripada dia. Suoyan, bisakah kau memberitahuku, seberapa jauh satu teleportasi bisa berjalan? Apakah mungkin untuk langsung melakukan teleportasi ke planet ungu misterius dari bintang Yellowstone? Begitu Suoyan keluar, Qin Yu bertanya dengan tergesa-gesa dan dengan cincang memotong kepala Suoyan. Dia memiliki keraguan tentang informasi yang dia dapatkan dari Suoyan. Suoyan membeku. Untuk berteleportasi langsung dari permukaan ke permukaan dari Yellowstone ke planet ungu misterius, apakah itu juga teleportasi? Tuan, jangan bercanda seperti itu. Bagaimana mungkin untuk melakukan teleportasi dari permukaan ke permukaan? Bahkan jika rute itu berada di garis lurus, itu tidak mungkin. Jangankan sekali, bahkan jika seseorang akan mencoba 100 kali, itu masih tidak mungkin. Suoyan berseru dengan ekspresi tak tergoyahkan. Lalu Suoyan berputar 360 derajat lalu berhenti. Dia terkejut melihat pemandangan itu. Dia akhirnya tersadar dari linglungannya yang sebelumnya. Ini guru, ini harusnya planet misterius ungu, kan? Suoyan tidak bisa mempercayai apa yang dilihat matanya, tetapi faktanya ada. Pohon dan dusun kayu, tidak dapat disangkal. Belum lagi binatang surgawi yang tampak cemas di sisi kanan Qin Yu, yang sepertinya ingin disela tetapi terlalu takut untuk berbicara. Semua adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia ingat bahwa saat itu, sang master bertanya kepadanya tentang teleportasi. Dalam sekejap mata, mereka berada di planet ungu misterius. Bukankah itu terlalu cepat? Ini jelas dunia asal saya. Suoyan, saya melakukan persis seperti yang Anda jelaskan menggunakan teleportasi. Tapi bukankah ini agak terlalu mendadak? Tiba-tiba langsung di halaman kekaisaran benua Qianlong. Qin Yu menatap Suoyan dengan ragu, katakan padaku apa yang terjadi. Suoyan, pada gilirannya, memberi Qin Yu tatapan yang agak kosong. Dengan lamban, dia menjawab, Tuanku, kamu bilang kamu langsung berteleportasi ke sini dari Yellowstone. Dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Qin Yu mengangguk dengan tegas. Tuan, itu berarti. Itu teleportasi besar sudah pasti itu, bagaimana lagi cara teleportasi yang normal sudah cukup. Tapi, bagaimana kekuatanmu cukup untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar? Bagaimana mungkin teleportasi besar? Suoyan masih bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menerima kenyataan dari kata-katanya sendiri. Wajahnya bersinar dengan bingung. Teleportasi yang lebih besar sejauh yang saya tahu teknik ini disebut teleportasi yang lebih besar mengharuskan Anda untuk setidaknya pada tahap abadi emas untuk digunakan. Katakanlah untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar ini, apa persyaratan utama? Tentu saja. Suoyan merenung sebentar, dan dengan hati-hati memilih kata-katanya. Sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin memberitahu Milord bahwa keduanya, teleportasi, dan teleportasi lebih besar, adalah teknik yang memanipulasi dan mengubah ruang. Prinsip utama adalah konversi ruang ini. Ini akan menentukan apakah seseorang dapat menggunakan teleportasi atau teleportasi yang lebih besar. Faktor penentu utama dari hal ini adalah kemajuannya dalam kekuatan jiwa mereka, yaitu kekuatan jiwa dan tingkat jiwa. Panggung dan kekuatan jiwa. Qin Yu mengulangi untuk kejelasan. Suoyan menegaskan, itu benar, jika Anda ingin menggunakan teleportasi normal, jiwa harus setidaknya pada tahap abadi. Tapi kekuatan jiwaku tidak pada tahap abadi emas. Jawaban Suoyan memberinya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bahkan Suoyan tidak tahu mengapa ini begitu.
Aku tidak tahu mengapa begitu. Keduanya terus merenung pelan, tapi sayangnya, mereka tidak dapat memberikan penjelasan mengapa Qin Yu bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar. Dia menghela napas dengan pasrah, dan memanggil Suo Yan kembali ke dalam atlas 10.000 binatang. Apa yang dia tidak tahu bahwa ketika air mata meteorik menyatu dengan jiwanya, ini adalah bagian dari manfaat transformasi. Ketika Qin Yu memperoleh kendali mutlak atas jiwanya, itu memungkinkannya untuk bergabung dengan dunia dengan tak terduga. Jadi apakah itu teleportasi atau teleportasi yang lebih besar, keduanya bergantung pada tingkat asimilasi dengan dunia. Jika tingkat itu tinggi, maka akan mungkin untuk berpindah secara instan ke sudut manapun di alam semesta. Buntut dari air mata meteorik menyatu memungkinkan Qin Yu berasimilasi pada tingkat yang mirip dengan tingkat umum abadi emas. Itu saja akan memungkinkan Qin Yu untuk menggunakan teknik teleportasi yang lebih besar. Tuan Singa Es yang terlihat agak gugup, Sisin, diam-diam menunjuk takut bahwa dia akan mengganggu pikiran tuannya. Oh, itu Sisin. Qin Yu tersentak dari lamunannya, dengan sedikit pengakuan. Qin Yu mungkin pintar, tetapi dia tidak berpikir bahwa, bersama dengan manfaat fisik superior dari air mata meteorik, ada manfaat bagi jiwa juga. Inilah yang memungkinkannya mencapai tingkat penggabungan, yang lebih tinggi dengan dunia. Ketika dia secara aktif mencoba muncul dengan dunia, dia mengira ini hanyalah bagian dari bakat bawaannya. Singa Es surgawi benar-benar tidak tahu pikiran batin Qin Yu, mantan bergetar dengan kegembiraan yang hening. Tuan, apakah sudah menembus tahap ke-6? Apakah Anda akan segera naik? Karena Qin Yu telah keluar dari pelatihan tertutup, itu pasti berarti. Qin Yu dikonfirmasi dengan jawabannya. Segera, saya hanya punya 3 bulan lagi. Binatang itu gemetar karena bahagia, itu luar biasa akhirnya, kita bisa naik. Hari ini akhirnya telah tiba air mata kegembiraan mengancam mengalir dari sesama mata, dia bisa lebih keras menahan kegembiraannya. Qin Yu tersenyum sedih melihat teriakan gembira orang itu. Qin Yu bisa memahami kegembiraan orang itu, karena trio Singa Es dari saudara sudah mencapai tahap naik, tetapi ditahan oleh tuan mereka Qin Yu. Yang tertua dari ketiganya masih ada di sini bersama Qin Yu, sementara adik laki-lakinya, Si Bing dan Si Zan, telah naik lebih dari seabad yang lalu dengan saudara lelakinya sendiri, Hou Fei dan He Yu. Selama bertahun-tahun ini, Si Xin, yang paling pasti, merindukan saudara-saudaranya. Dia akhirnya bisa melihat cahaya di akhir penantiannya. Ah, aku sudah merepotkanmu selama ini. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah terhadap Si Xin. Ketika dia menjalani pelatihan tertutupnya sendiri, orang itu terperangkap dalam dunia fana yang tidak dapat naik. Tidak semuanya. Agar tuanku naik bersamaku, aku juga cukup senang tentang hal itu. Tuan, ayahmu sering memikirkanmu. Apakah Anda kembali untuk melihatnya? Sisin tersentak dengan kesadaran. Qin Yu mengangguk. Ayah kembalinya dia terutama untuk melihat keluarganya sekali lagi. Qin Yu memperluas indera roh abadi dan dalam sekejap dia sudah mencakup seluruh benua Qianlong termasuk 3 dinasti utama. Dari penyelidikannya, ia menemukan ayahnya dan pamannya Feng Yuzi saat ini tinggal di puncak Gunung Lan Timur, dan ayahnya sudah mencapai tahap Dongsu setelah lebih dari seabad. Sementara 2 saudara laki-lakinya berada di halaman istana di Boundary of Great Plains. Setelah penyelidikannya selesai, tubuhnya langsung menghilang dari pandangan. Puncak Gunung Lan Timur. Angin kencang gunung melolong melintasi puncak. 2 tokoh, Qin De dan Feng Yuzi, sedang memainkan permainan catur Cina yang sengit, sama sekali tidak menyadari angin. Bagi para ahli di tingkat mereka, angin sepoi-sepoi, yang akan memukul rakyat biasa, lebih untuk menyegarkan daripada ancaman. Lapisan tipis es ditemukan di ujung bahu dan tutup lutut keduanya. Keduanya telah bermain dalam cuaca yang keras ini selama 13 hari penuh. Keduanya saingan catur lama, keduanya memainkan permainan perlahan dan hati-hati. Khususnya, pada fase akhir pertandingan, pada saat-saat ini, sebuah langkah mungkin tidak dimainkan selama setengah hari. Sebuah suara muda mematahkan lamunan yang sunyi. Ayah, Paman Feng. Suara Qin Yu berkuda dengan angin di sepanjang puncak gunung dan di telinga 2 sosok. Kedua orang itu sama sekali tidak keberatan dengan angin, tetapi pesan itu mengejutkan kedua pemain. Pesan berlanjut sepanjang angin. Sosok di sisi kiri tiba-tiba bangkit, itu adalah Qin De, melihat ke arah mana suara itu berasal. Tubuh lelaki itu bergetar sedikit seperti tersengat listrik, lalu menjatuhkan bidak catur di tangannya.
Sebuah ping yang halus terdengar ketika bidak menghantam papan catur marmer itu akan terus bergema dalam keheningan yang mengejar tetapi angin sudah menariknya. Dalam angin gunung yang terus-menerus, Qin Yu berambut panjang melayang di udara gunung, yang jubahnya berkibar ringan. Di luar rambut yang panjang itu, orang bisa melihat sepasang mata muda berkilauan dengan kecerdasan dan sedikit keterikatan. Yuer, kamu akhirnya kembali. Ayahnya tergagap dan sedikit kewalahan dengan emosi, matanya menjadi berkabut. Memem, aku sudah kembali. Qin Yu mengangguk. Paman Feng Yu memecahkan ketenangan yang menyenangkan itu dengan tangisan sukacita yang tidak terkendali. Ayo bergabung denganku, Xiao Yu. Ayo cepat duduk dan tinggal sebentar dengan ayah dan pamanmu Feng. Dia buru-buru melambaikan tangan dan memberi isyarat pada Qin Yu. Memehem datang balasan cepat, Qin Yu seperti anak kecil yang baik di depan keluarganya. Dia dengan bersemangat duduk di sebelah ayahnya dan pamannya Feng. Yuer, dalam beberapa tahun terakhir pelatihan Anda, saya sudah mencoba yang terbaik untuk menemukan Anda, namun saya tidak dapat menemukan gumpalan kehadiran Anda dimanapun. Di mana Anda menjalani pelatihan pintu tertutup ayahnya, Qin De bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, Yellowstone Star. Qin Yu menjawab dengan senyum sedih. Bintang Yellowstone, apakah Anda mengatakan itu? Bahwa itu ada di planet lain? Qin De menatap Qin Yu lalu membeku, sementara Paman Feng juga terpana oleh wahyu ini. Qin De tersentak dari kondisinya yang terpana dan terkekeh girang. Yuer, bahkan aku, ayahmu tidak bisa lagi melihat besarnya pencapaianmu. Bintang Yellowstone bahkan di planet lain. Saya takut bahkan para praktisi yang longgar itu tidak dapat dengan bebas meninggalkan planet kita. Qin Yu mengangguk lagi. Dia tahu bahwa para ahli tingkat pendeta Ming Liang tidak akan bisa menyewa planet ungu misterius dengan mudah sama sekali. Kecuali jika mereka ditarik oleh kekuatan dengan teknik teleportasi yang lebih besar, dan hanya dengan begitu mereka bisa memasuki sebuah planet dengan aktivitas manusia. Saudara Feng, Anda tahu. Sepanjang hidup saya, apa yang paling saya banggakan adalah ini adalah anak saya, Qin Yu. Qin De mengenakan ekspresi bermartabat, penuh kebanggaan, karena dia adalah ayah yang bangga dari Qin Yu. Paman Feng berkali-kali mengangguk seakan ingin menekankan dan mengejek kata-kata temannya. Teman dan kakak tertua saya, Qin De. Saya masih ingat ketika Qin Yu seukuran Weber, Anda yakin bahwa dia tidak akan berarti banyak, namun dia bertahan. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Tidak menyadari pertarungan main-main mereka, Qin Yu tidak bisa tidak mengingat tahun itu, bertahun-tahun yang lalu, ketika dia duduk di pangkuan ayahnya, tidak yakin akan masa depan. Tahun itu di masa mudanya, itu malam hari, dan seperti puncak gunung yang dingin ini. Malam itu dingin seperti puncak gunung ini, dia menyaksikan bintang-bintang bersinar di langit malam. Itu adalah masa mudanya di mana dia menghabiskan pelatihan sehari-hari, dan di malam yang dingin itu, keringat dan darahnya jatuh di jalan bersalju di sepanjang gunung ini. Satu demi satu, masa lalunya melayang dalam urutan siklik di depan mata pikirannya, berenang, latihan beban sambil berlari, latihan kelenturan, latihan ketahanan dengan pasir besi. Banyak lagi kenangan tentang hari-hari latihannya yang berputar di pikirannya. Pada gilirannya, lebih dari 2 abad telah berlalu, tetapi ingatannya masih tajam. Qin Yu melayang keluar dari jalur memori dan menatap ayahnya. Bertahun-tahun pelatihan, semua keringat dan darah itu hanya supaya dia bisa mendengar pujian ayahnya. Qin De tertawa kecil, mencela diri sendiri, itu benar. Tahun itu ketika saya menemukan bahwa Yuer tidak bisa berlatih dalam energi internal, atau tidak tertarik pada politik, saya sudah menyerah padanya. Aku bodoh. Yuer kemudian menjadi ahli eksternal Xiantian pertama dalam sejarah benua Qianlong. Dan tak lama kemudian, ia masuk ke dalam jajaran Xiu Zhenist dengan para ahli internal lainnya. Qin De menarik napas panjang, segala sesuatu yang terjadi setelah itu seperti mimpi. Putra ketiga yang saya abaikan, berkali-kali memberi saya begitu banyak kejutan yang menyenangkan. Dia meludahkan tawa mengejek diri sendiri. Saat itu, ketika ribuan ahli Xiu Zhenist berlutut di depan Yuer dan mengumumkan kesetiaan dan perbudakan mereka kepadanya. Saat itu, aku benar-benar terpana. Dan sejak mereka masuk ke istana kekaisaran, saya memahami banyak hal tentang dunia Xiu Zhenist. Kemudian ada waktu lain, ketika para praktisi longgar yang kuat yang meneror rumah saya, namun kami hanya bisa tunduk pada kekuatan itu dengan oposisi. Dan hanya Yuer yang bisa
Dan kemudian ada dua penjaga yang seharusnya berada di tingkat iblis longgar. Dan mereka hanya binatang suci Yuer yang dijinakkan. Qin De melirik Qin Yu sekali lagi, Yuer, aku tidak percaya, aku, Qin De, akan menumbuhkan anak yang luar biasa. Tampilan yang diberikannya pada Qin Yu adalah salah satu penghormatan dan kebanggaan. Ketika Qin Yu mendengar pernyataan jujur ini, hatinya merasa tergerak dan melonjak karena emosi. Yuer, seabad yang lalu, hanya 10 tahun setelah kamu memulai pelatihan tertutup, Zhong Jue datang berkunjung. Hadiah perpisahannya untuk kita adalah membunuh Yu Liang. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa Anda juga akan segera naik. Selama bertahun-tahun, saya khawatir tentang, sudahkah Yuer naik atau tidak, tapi sekarang aku sudah melihatmu, aku akhirnya merasa nyaman. Saya akhirnya melihat bahwa Anda baik-baik saja, Yuer. Qin De menepuk bahu Qin Yu dan memberi Qin Yu tampilan yang nyaman. Hatinya lega bahwa dia bisa melihat Yuer untuk terakhir kalinya sebelum Qin Yu naik. Bagaimana mungkin seorang ayah yang putranya berada jauh dari rumah tanpa pemberitahuan, tidak merasakan penyesalan? Qin Yu memandang ayahnya, matanya sedikit berkabut, ayah dia tahu. Dia tahu bahwa dalam 3 bulan dia harus naik. Kenaikan itu terikat aturan langit dan bumi dan tidak bisa ditolak. Dengan tangan kapalan, ayahnya menyentuh wajah Qin Yu. Jangan seperti ini. Kamu laki-laki dan laki-laki tangguh seperti sepatu bot tua. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam terhuyung, dan meringis, tapi matanya masih berlinang air mata. Waktu yang dihabiskan Qin Yu menjadi kenaikannya yang segera berlalu dengan sangat puas. Dia menghabiskan bulan-bulan ini menemani ayahnya dan 2 saudaranya, mengunjungi generasi muda keluarga Qin. Sebagian besar waktu ia habiskan bersama keluarga terdekatnya, mengobrol dan berpesta pora. Qin Yu telah menjadi kakek, dengan banyak generasi muda. Lagi pula, dia sudah menjadi Xiu Zenis selama lebih dari 200 tahun. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa dalam 3 dekade singkat, dinasti Qin akan mengalami penurunan yang sangat besar. Selama waktu 3 bulan, pada hari ini, Qin Yu sedang mendiskusikan berbagai hal dengan ayah dan saudara-saudaranya. Dengan hal ini, bahkan Qin Yu terkejut. Xiao Yu, jangan khawatir tentang itu. Sebuah dinasti hanya bisa mengikuti arus zaman. Menjadi yang terdepan dari dinasti di semua generasi akan hampir mustahil. Meskipun, rumah Qin kami sangat kuat di wilayah utara Samudra Astral yang kacau dan di benua Qianlong, kami juga tidak bisa memerintah dengan kekuatan. Itu hanya akan membahayakan orang awam. Kata Qin Zeng ringan. Dia sendiri adalah seorang kaisar yang unggul dengan banyak kemampuan yang sesuai dengan kepala suatu bangsa. Tetapi, dengan setiap generasi berturut-turut, bagaimana mungkin mereka juga memiliki kemampuan superior yang sama? Setiap generasi Kaisar Qin diberikan banyak kekuatan. Bahkan jika generasi terbaru menurun, leluhur mereka Qin Zeng dan keluarga dekatnya, masih hidup setelah tidak bertindak. Nenek moyang ini mengerti bahwa untuk menjadi rumah paling kuat di benua Qianlong, mereka membutuhkan penerusnya untuk berlatih keras. Jalan kerajaan sampai hari ini, banyak generasi Qin adalah praktisi jalan surga, apalagi jalan Xiu Zenis. Di hadapan kekuatan-kekuatan sejati ini, negara-negara dunia tidak berarti banyak. Semua baik-baik saja kalau begitu. Pemerintahan suatu negara sangat membosankan, sementara pelatihan jauh lebih mudah. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam dan menghela napas, dia mengenakan ekspresi serius. Dari cincinnya, dia mengeluarkan slip batu giok, dan menyerahkannya kepada ayahnya. Apa ini? Qin De melihat slip giok dan kemudian pada Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Yu menjawab, ini adalah cara praktik saya, transformasi stellar. Persyaratannya sangat tinggi, penerusnya harus ahli eksternal pada tahap Xiantian. Ayah, Anda dapat memilih beberapa orang berbakat di seluruh benua untuk mengembangkan bakat mereka. Jika seseorang telah mencapai tingkat Xiantian menggunakan teknik eksternal dan merupakan orang yang baik, maka Anda dapat mewariskan warisan saya kepada mereka. Qin Yu berdiri, dan melihat ke atas pada bintang-bintang. Jalur latihan ini diberikan kepada saya oleh tuan saya, Lei Wei, ini memiliki 6 tahap. Tahap ke-7 diciptakan oleh saya, sedangkan tahap ke-8 dikandung oleh saya tetapi saya belum mengujinya. Adapun tahap selanjutnya. Jika ada penerus Stellar Transformations, dan jika mereka bisa bertemu saya maka saya akan memberitahu mereka, jika sekarang maka mereka harus mengungkapkan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Ayahnya mengangguk dengan serius, Yuer merasa tenang, jalan latihan ini, aku, ayahmu akan membantumu meneruskannya.
Jika ayahmu tidak dapat menemukan penerus dalam hidup ini, maka aku akan menginstruksikan rumah Qin untuk melanjutkan tugas. Qin Yu merasa lega sekaligus. Jika dia tidak kembali, tidak akan ada warisannya. Menyerahkan Stellar Transformations-nya adalah untuk mencegah hilangnya kekuatan terhormat tersebut. Di larut malam dan di antara kegelapan, keluarganya menunggu bersamanya untuk fajar. Ini hari terakhir. Pagi selanjutnya. Qin De, Qin Zheng, Qin Feng, Feng Yuzi, Su Yuan dan seluruh keluarga besar Qin, semuanya datang ke lapangan di depan Misty Peak Villa. Ini adalah anggota Qin pertama dalam semua sejarah yang naik. Banyak anak-anak, cucu-cucu, dan generasi selanjutnya mengambil tempat di ladang bersama keluarga dekat di garis depan. Yuer Qin De, saudara tertua dan tertua memandang ke arah Qin Yu. Selain itu, semua anggota keluarga Qin menonton setiap gerakan Qin Yu. Dari surga di atas, aliran cahaya keemasan menyinari Qin Yu dan Cixin. Itu berjemur Qin Yu dalam cahaya suci, dan Qin Yu perlahan naik ke arah langit di sepanjang jalan balok. Tatapan Qin Yu tertuju pada orang-orang yang dicintainya di bawah ini, teh yang tidak ditumpahkannya mengancam akan menurunkan pipinya, sehingga ia mengangkat wajahnya ke atas. Namun, bagaimanapun, air mata jatuh dan terciprat ke tanah di bawah, tersebar ke segala arah. Ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Selamat tinggal. Saya hanya bisa berharap untuk melihat Anda semua lagi di pesawat abadi. Qin Yu bergumam, tidak percaya pada dirinya sendiri untuk terus berkata lagi. Dua kilatan emas cemerlang membumbung ke langit, dan dengan itu, Qin Yu dan Cixin menghilang dari mata orang banyak. Mereka tahu bahwa Qin Yu telah meninggalkan pesawat fana dan naik ke dunia lain dari pesawat abadi. Oke kakak, terima kasih.